Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Gajil Faisal, NPM 3618566165. Di sini saya ingin menjelaskan menjaga kebersihan serta kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan. 1. Buang sampah pada tempatnya. Cara menjaga kebersihan lingkungan yang paling sederhana dimulai dari kebersihan diri sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu, ketersediaan tempat sampah yang memadai di lingkungan kita juga perlu diperhatikan. Jika kemungkinan, Anda bisa membuat tempat sampah terpisah sesuai jenisnya, yakni sampah organik dan non-organik. Lantas bagaimana jika kita tidak menemukan tempat sampah di sekitar kita? Bawa sampah Anda terlebih dahulu dan buang saat Anda menemukan tempat sampah. Yang kedua, jaga kebersihan rumah. Bagaimana Anda ingin menjaga kebersihan rumah lingkungan jika kebersihan rumah sendiri tidak terjaga? Ajak keluarga untuk menjaga kebersihan rumah. Tidak perlu melakukan bersih-bersih setiap saat. Anda hanya perlu menjadwal kebersihan secara rutin. Perhatikan kebersihan perkarangan lantai dan kamar mandi. Dipastikan bagian dalam rumah mendapatkan sirkulasi udara yang cukup agar rumah Anda tidak terasa pengap. Selain itu, jangankan biasakan menggantung pakaian yang sudah dipakai selama berhari-hari. Jika sudah tidak berminat menggunakan, sebaiknya cuci bersih pakaian dan simpan di dalam lemari. Yang ketiga yaitu olah sampah menjadi pupuk kompos. Cara membuat pupuk kompos ini cukup mudah. Kumpulkan saja sampah organik 1 wadah ember atau drum. Kemudian lubangi bagian bawah wadah penampung sampah ini. Keempat, remukan wadah plastik atau karton. Setelah minum air mineral, sebaiknya remukan botol plastik tersebut sebelum dibuang ke tempat sampah. Pun begitu dengan wadah yang dibuat dari karton, sebaiknya disobek atau remas sebelum dibuang. Mengapa kita harus melakukan ini? Meremukan wadah plastik atau karton adalah bagian cara menjaga kebersihan lingkungan. Dengan cara menghancurkan sampah plastik atau karton, maka sampah tersebut tidak bisa dipakai kembali. Di samping itu, meremas sampah plastik atau karton sebelum dibuang juga merupakan langkah untuk mengurangi volume sampah. Yang kelima, daur ulang sampah. Mengapa harus mendaur ulang sampah? Sedangkan wadah plastik dan karton saja diremukan dan tidak bisa dipakai lagi. Wadah plastik atau karton memang tidak bisa digunakan berkali-kali. Akan tetapi, Anda bisa mendaur ulang sampah jenis sampah lainnya. Misalnya, kaleng bekas cat bisa dimanfaatkan sebagai pengganti pot bunga. Kemudian, bungkus deterjen juga bisa dijadikan agar dapat menjadi tas belanja yang sederhana, tapi sangat bermanfaat. Temukan sampah-sampah yang berpotensi untuk didaur ulang untuk menjadi benda yang aman dan tidak berbahaya meskipun akan digunakan kembali. Yang keenam, yaitu kerja bakti di lingkungan sekitar. Apabila kamu sangat peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar, tak ada salahnya untuk mengajak tetangga dan warga komplek tempat tinggal untuk melakukan kerja bakti. Meskipun sudah ada petugas kebersihan yang rutin membersihkan wilayah tempat tinggal Anda. Kerja bakti antar warga juga sangat penting untuk membersihkan sudut-sudut kompleks yang tidak terjangkau oleh petugas kebersihan. Yang ketujuh yaitu tutup saluran pembuangan. Di depan rumah terdapat ada saluran pembuangan air. Sebaiknya tutup saluran pembuangan air tersebut agar tidak kotor karena sampah yang berasal dari jalanan. Saluran air yang terbuka akan lebih mudah dipenuhi sampah yang berterbangan dari jalanan di depan rumah Anda.
Akibatnya saluran air menjadi kotor dan penuh sampah. Jika saluran air penuh dan menjadi buntu, maka saat hujan lebat air dalam saluran tersebut akan meluber ke jalan dan menyebabkan banjir. Tak hanya itu saja, saluran pembuangan air yang terbuka juga rentan menjadi sarang nyamuk dan meningkatkan risiko penularan penyakit demam berdarah. Yang ke-8 yaitu lakukan penghijauan. Untuk membuat lingkungan tempat tinggal jadi bersih dan asri, Anda harus melakukan penghijauan di lingkungan sekitar. Penghijauan bisa dilakukan dengan cara mengajak warga bersama-sama menanam pohon dan timbul lain yang dapat menghijaukan lingkungan. Semakin banyak tanaman yang berada di lingkungan Anda, maka semakin minim pencemaran udara. Cara menjaga kebersihan lingkungan yang benar juga tidak sebatas melakukan penghijauan saja, tapi juga berperan dalam membersihkan daun-daun yang berguguran setelah proses penghijauan. Saat sedang jalan-jalan di lingkungan sekitar, Anda harus mungkin melakukan botol plastik bekas bungkus makanan sebagai yang sangat peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka diambil sampah tersebut untuk dibuang ke tempatnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan menjaga kebersihan mulut dan gigi. Yang pertama yaitu menjaga kesegaran mulut. Salah satu keuntungan dari menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah kesegaran mulut Anda tetap terjaga. Dengan mulut yang tetap tersegar, Anda dapat terbebas dari gangguan seperti bau mulut. Bau mulut dapat terjadi bila mulut Anda jarang dibersihkan dan tidak segar, sehingga dapat memicu perkembangan bakteri penyebab bau mulut. Bila telah terjadi bau mulut, Anda dapat menggunakan beberapa cara yang mengatasinya bau mulut secara alami, seperti meminum teh hijau. Yang kedua, mencegahnya terjadinya gingivitis. Anda dapat mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut seperti gingivitis dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Gingivitis sendiri merupakan penyakit yang terjadi di area sekitar gigi dan gusi. Salah satu akibat dari penyakit ini berbentuk plak gigi atau karang gigi. Penyebab dari gingivitis karena adanya aktivitas bakteri pada mulut. Bila sudah karena gingivitis, Anda harus dapat menggunakan cara mengobatinya gingivitis secara alami seperti berkumur dengan larutan lemon. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya periodontitis. Periodontitis adalah jenis penyakit gigi dan mulut berupa perdarahan yang terjadi pada area gusi dan sekitar gigi. Penyakit ini disebabkan oleh aktivitas bakteri pada permukaan gigi. Anda bisa mencegah risiko terkenanya penyakit ini dengan rutin menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda. Gejala-gejala penyakit ini antara lain pendarahan pada gusi, pembengkakan pada gusi, dan bau mulut. Bila Anda terkena bau mulut akibat penyakit ini, ada baiknya Anda menggunakan beberapa tanaman penghilang bau mulut yang ampuh seperti jahe. Yang keempat yaitu mencegah risikonya terkena penyakit jantung. Mungkin kedengarannya cukup aneh. Dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut, Anda dapat mencegah risiko terkenanya penyakit jantung. Namun hal ini ada benarnya, sebab tubuh kita merupakan salah satu sistem biologis yang kompleks dan saling berkaitan atau sama lain. Bila Anda tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut, Anda dapat terkena penyakit gusi yang dapat menyebabkan bakteri masuk ke aliran darah. Masuknya bakteri ke aliran darah ini dapat menyerang jantung dan merusak pembuluh darah. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan risiko terkena penyakit jantung. Oleh karena itu,
Sebaiknya kesehatan gigi dan mulut dijaga secara rutin. Yang kelima, mencegah terjadinya diabetes. Bila Anda menjaga kesehatan gigi dan bau mulut secara baik, Anda dapat mencegah terjadinya diabetes. Salah satu penyakit yang dapat memicu terjadinya diabetes adalah penyakit gusi. Kedua penyakit ini berhubungan satu sama lain. Diabetes dapat menyebabkan penyakit gigi dan gusi, serta sebaliknya penyakit gusi dapat menyebabkan diabetes. Penyakit gusi dapat menyebabkan pengaruh pada kontrol gula darah yang dapat meningkatkan risiko terkenanya diabetes. Anda dapat mencegah penyakit gusi seperti radang gusi dengan cara mencegah radang gusi secara sederhana seperti mengonsumsi bahan alami. Nah, yang terakhir yaitu mencegahnya terjadinya kanker mulut. Dengan menjaga kesehatan gigi dan mulut, Anda dapat terhindar dari penyakit berbahaya seperti kanker mulut. Penyakit ini dapat terjadi akibat kebiasaan yang tidak sehat seperti merokok dan jarang membersihkan gigi dan mulut. Kanker dapat disebabkan karena sel-sel pada organ mulut yang mengalami mutasi genetik hingga menjadi normal dan tidak terkendali. Pengaruh zat kimia berbahaya dari rokok dan aktivitas bakteri dapat memicu terjadinya kanker mulut. Karena itu, Anda perlu sentiasa menjaga kesehatan gigi dan mulut secara rutin. Nah, itu saja yang saya bisa dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.